disuruh bayar. Jadi mau nggak Floki ditaruh di tempat khusus, gudang di tempat kapal itu panas, panas banget. Dan kalau Floki ditaruh di situ pasti dia bisa gila tuh. Jadi mungkin dia stres, dia merontak, akhirnya nggak bisa keluar, dia tabrak sana sih, tabrak sana, tabrak sini. Akhirnya ya mati anjingnya. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Oke guys, welcome back to my channel Floki and the Clan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Gue bersama Pablito Junior. Bersama Pablito Junior. Kali ini kita mau kasih apa namanya? Apa namanya Michael? Tanggapan atau apa mengenai anjing. Jadi gue mau sedikit cerita nih. Jadi lagi rame banget nih di sosmed, khususnya di Instagram, mengenai satu ekor anjing Alaskan Malamut yang dikirim lewat pet travel, terus kirimnya pakai kapal, tetapi setelah sampai di tujuan ternyata anjingnya sudah mati guys. Sangat apa ya, disesalkan ya, bikin sedih ya. Gimana ya, kalau ini sih gue nggak mau membela siapapun itu. Ini gue mau cerita pengalaman bersama Floki and the Clan, anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Jadi misalnya kalau kita di posisi itu, kalau gue di posisi itu ya, memang pernah sih gue pernah kirim anjing, kemana? Kirim anjing ke Ambon, kirim anjing ke Makassar melalui pet travel. Dan apa ya, lewat kapal dan lewat udara juga guys. Nah saat itu pas lewat pesawat sih ya aman aja, kan cuma berapa jam doang terbang. Cuma ya selama ini gue kirim anjing sih aman aja. Jadi saat gue mau kirim anjing itu, dalam perasaan hati gue itu memang duk dak sangat khawatir. Karena apa? Saat gue tanya sama bagian jasa pengiriman hewannya, iya namanya hewan kalau dikirim itu nggak ada garansinya guys. Jadi kalau anjing kita mati ya itu resiko. Jadi dalam konteks ini sih kalau gue bilang ini kecelakaan. Dari sekian anjing yang dikirim oleh pet travel ini, ya memang pernah juga gue pakai pet travel ini untuk kirim Pablito ke Makassar, kirim anjing ke Ambon, dan nggak ada masalah. Cuma kali ini terjadi kecelakaan. Ya namanya kecelakaan kapan aja bisa datang guys, dan kita nggak pernah tahu. Iya nggak? Jadi pas anjing ini gimana ya, kalau anjing itu, ini gue sedikit cerita ya. Anjing itu kan dinaikkan ke kapal. Nah anjing itu kalau masuk ke dikirim ke kapal itu nggak boleh diangkat begitu aja, tanpa harus dibungkus pokoknya. Jadi kemarin pas kita bawa Pablito pun ke Maluku sana itu ya kayak gitu, harus dibungkus. Kalau nggak dibungkus dia nggak bisa naik. Karena itu udah gimana ya, udah aturannya seperti itu. Dan bukan aturan sih sebenarnya, udah itu sebenarnya tips untuk membawa anjing naik atas kapal. Memang harus di ini, karena apa, memang kita nggak enak sama penumpang lain, apalagi ini kita bawa lewat kapal penumpang. Jadi kalau misalnya anjingnya dibuka-buka kayak gitu kan, kita naikkan kapal kan kita nggak enak. Nah makanya kita bungkus guys. Nah mungkin ini yang dilakukan juga sama kasus kemarin. Jadi itu yang dibungkus supaya naik ke atas kapal. Nah pas naik di atas kapal, orang kapalnya yang jaga anjing ini ternyata bungkusannya nggak di muka, dan akhirnya kepanasan lah anjing ini. Dan mungkin ya anjing ini masih papi banget. Anjing papi
kalau apalagi anjing Alaskan ya, kalau panas pasti dia ngamuk. Karena anjing ini kan dari apa namanya tuh, dari salju apa dari mana sih? Pokoknya suka yang dingin-dingin lah pokoknya guys. Apalah namanya, terserah kalian lah. Pokoknya anjing itu suka yang dingin-dingin. Jadi kalau naik ke atas kapal, terus dalam kondisi ditutup kayak gitu, pasti udah nggak betah banget tuh. Nah sampai di atas kapal kalau nggak dibuka, udah pasti dia bakal merontak untuk keluar. Jadi mungkin dia stres, dia merontak. Akhirnya nggak bisa keluar, dia tabrak sana sih, tabrak sana, tabrak sini. Akhirnya ya mati anjingnya. Kalau ventilasi udara, saya rasa sih mungkin ada ventilasinya, cuma tetap aja kepanasan. Namanya anjing kalau stres pasti bisa menyebabkan kematian. Sedikit cerita, waktu itu kita pernah rescue anjing juga, anjingnya stres. Jadi anjingnya benar-benar stres dalam kandang, nggak pernah dikeluarin lagi dalam kandang. Jadi dia kayak gitu juga tuh, karena dia nggak bisa keluar dari kandang, dia berontak, tungtang. Pokoknya dia tabrak kandangnya, dia gigit kandangnya, dia tabrakin tamangnya, badannya ke tembok-tembok. Pokoknya benar-benar stres lah. Gimana sih kalau anjing dikandangin, terus dia nggak bisa keluar, dan pokoknya dia anjing itu stres. Dan pada akhirnya pas dia keluar dari kandang, kita coba rescue, kita coba koreksi. Nggak lama kemudian anjingnya pun mati. Jadi kalau anjing kalau sampai stres, itu sistem imunnya itu sangat turun banget gitu. Jadi apalagi ini anjingnya masih papi, dan daya tahan tubuhnya belum kuat lah. Jadi sangat gampang untuk sangat mudah lah untuk terserang apa sih namanya, pokoknya bahasanya apa Michael? Pokoknya gini, gue turut berduka cita pokoknya buat yang punya anjing. Intinya buat yang lain nih, kita pesan buat yang lain nih, kalau kalian mau kirim hewan melalui pet travel, melalui apapun itu terserah kalian. Tapi alangkah baiknya itu kalian dampingi anjing kalian. Saat gue bawa ke Pablito ke Key, gue nggak pakai pet travel. Gue mencoba untuk memakai pet travel, tapi mereka nggak bersedia. Karena apa? Pablito sangat gede, sangat besar, dan itu resikonya tinggi. Jadi ya kita bawa sendiri. Dan Pablito di atas kapal aman-aman aja, karena apa? Saya mendampingi langsung. Jadi untuk keselamatan dia di kapal, untuk kesehatannya di kapal itu saya langsung yang menjaga dia. Jadi makanya dia sampai di Key, di Ambon sana, dia bisa balik lagi ke sini karena saya jaga dia, benar-benar saya jaga dia 24 jam di atas kapal. Benar nggak Michael? Benar sekali. Oke. Guys. Sama seperti Floki saat kita bawa ke Key pun itu, itu gokil sih. Pokoknya kita memang ilegal banget itu, perjalanan ilegal, tanpa ada surat, tanpa ada apa-apa kita bawa Floki. Bahkan gue masukin ke dalam koper guys. Tapi di sini gue tetap mendampingi dia di atas kapal. Kita bisa sayang banget nih sama anjing kita, belum tentu orang lain sayang. Gitu guys. Jadi pesannya pokoknya kalau kalian mau kirim anjing, pokoknya kalau bisa didampingin. Apalagi lihat kapal. Kalau lihat pesawat mungkin oke-oke aja, tapi kalau lihat kapal itu sangat berisiko. Resikonya sangat tinggi guys. Salah satu contoh yang gue pernah dapat itu saat gue membawa Floki dari Ambon ke Jakarta. Saat naik ke atas kapal, gue ditawarin langsung sama orang kapalnya, disuruh bayar. Jadi mau nggak Floki ditaruh di tempat khusus. Tempat khusus di mana nih? Katanya di gudang. Dan kalian tau nggak, gudang di tempat kapal itu panas banget. Dan kalau Floki ditaruh di situ pasti dia bisa gila tuh. Dan gue memutuskan enggak, mendingan gue di luar sama Floki. Gue kena hujan, gue kena angin laut, gue kena kedinginan, gue bodo amat. Yang penting gue kedampingin Floki. Jadi di sini gue mau tekankan bahwa kalau kalian pengen bawa anjing kemana-mana pun, kalau bisa kalian dampingin supaya nggak terjadi hal-hal yang berisiko sama anjing kalian. Apalagi kalau bawa lihat kapal itu sangat berisiko. Terus pokoknya apalagi ya kira-kira Michael. Soalnya apalagi nih kita mau tur lagi nih guys, kita mau keliling Indonesia. Jadi apapun yang terjadi kita harus turun Indonesia membawa Floki the Clan. Pokoknya intinya cuma satu sih, cinta tanpa syarat.
Apapun yang anjing kalian lakukan, apapun yang itu kalian harus melakukan dengan cinta tanpa syarat. Kalau benar-benar cinta tanpa syarat, kalau gue pribadi gue dampingin sih. Gue nggak, kalau mau kirim-kirim kayak gitu gue nggak takut beresiko. Maksudnya boleh-boleh aja. Cuma kalau pribadi gue harus dampingin. Jadi pesan buat kalian semua biar hal ini nggak terjadi lagi, biar nggak kenapa-kenapa anjing kalian. Kalau kalian kirim lewat pet travel, kalau bisa kalian dampingin. Kayak misalnya naik kapal nih kan. Naik kapal melalui pet travel, udah dia bantuin naik, terus pasti yang jaga kan orang kapal tuh, dikasih kepercayaan. Nah, kalau bisa kalian dampingin, jadi kalian naik ke atas kapal, terus kalian dampingin di atas. Jadi makannya dia, pupnya dia, kalian yang tangani langsung, begitu guys. Atau ada pertanyaan lagi mungkin dari Michael tentang apa gitu? Ada yang lucu bikin Q&A di Instagram. Pertanyaannya apa aja? Pertanyaannya udah gua hapus sih, soalnya yang nanya nggak nanya tentang pengiriman hewan, malah mereka nanya Floki di mana, kabarnya Floki gimana. Aduh, parah tuh. Gitu guys. Oke, lanjut lagi. Nanti Kaks yang nggak penting Kaks jangan korek-korek dulu sana, lu korek-korek nggak bocor. Menu undangan aja. Iya, tetap aja orang nggak konsen. Jadi Michael bocor banget pokoknya guys. Orang lagi fokus malah korek-korek telinganya. Kacau banget ya. Sorry. Lanjut. Gitu guys. Nah, tanggapan Kaks tentang berita yang lagi booming ini gimana? Tanggapan. Oke, kita ulangi lagi dari awal berarti. Tadi Oke. udah. Kita sangat prihatin, kita benar-benar sedih juga. Kasihan banget anjingnya sampai begitu. Intinya anjingnya menurut gue pribadi anjingnya stres. Mungkin atau gimana dia nggak buka, harusnya dibuka sih sebenarnya, harusnya dibuka. Pas sampai di atas kapal itu harusnya dibuka. Kalau pas proses naik memang wajib ditutup guys. Jadi mungkin ada yang bertanya, biadab sekali ditutup 3 lapisan apa segala macam. Memang kalau naik di atas kapal harus ditutup guys, nggak bisa dibuka. Karena itu udah saya lakuin sendiri. Kalau orang-orang lihat itu, wah itu apalagi ini masuknya red zone guys, nggak boleh, anjing nggak boleh masuk. Kalian harus tutup. Gitu guys. di situ mereka nyalain orang yang di kapal apa ABK ya, ABK yang TTP. Pokoknya kita nggak mau komentari masalah mereka, intinya kita mau bagi bagaimana agar anjing kalian bukan supaya hal begini nggak terjadi lagi guys. Masalah kemarin mereka gimana di itu, intinya itu kalau pribadi gue itu namanya kecelakaan. Itu kecelakaan. Jadi sekali lagi gue bilang, kalau kalian mau kirim anjing melalui pet travel atau melalui kalian mau bawa sendiri, kalian mau titip ke orang apa segala macam, intinya kalau bisa dampingin. Jangan kasih orang lain. Ya, oke guys ya. Ini kalau lihat kapal ya, kalau lihat pesawat ya selama ini sih aman-aman kalau kirim lihat pesawat kan. Tapi kalau kapal sangat berisiko guys, itu sangat berisiko. Gila nggak? Itu cuma perjalanan berapa jam tuh dari Jakarta ke Sumatera, ke bagian Sumatera sana lah. Cuma 30 berapa jam gitu. Masih mending Floki sama Pablito ke Ambon berapa? 6 hari guys. 6 hari. Tapi aman aja kan. Karena apa? Gue dampingin. Gitu. Jadi pesannya dari kita, kalau kalian mau bawa anjing ke luar kota, ke luar provinsi, melalui kapal, kalian harus dampingin. Jangan sampai kalian nggak dampingin lagi guys ya. Karena itu sangat berisiko. Oke? Karena hewan itu nggak ada garansinya. Gue pernah tanya sama pet travelnya juga. Ini kalau kita kirim nanti kalau anjingnya kenapa-kenapa gimana? Ya nggak ada garansi. Gitu. Jadi sangat memang berisiko kalau kirim anjing lewat kapal. Jadi kalau nggak mau berisiko ya harus dampingin. Kalau didampingin udah dipasti 90%, 99% pasti anjing kalian akan aman di atas kapal. Terjamin pokoknya, karena kalian langsung turun tangan, makannya, pupnya, apa segala macam kalian memperhatikan. Itu aja sih kayaknya Michael. Atau apa Kak mau tanya sesuatu mungkin? Kalau yang beli anjing lewat via pet travel, kirimnya itu gimana? Oh, terus mau kirim lihat laut. Nah, nggak tahu, ada yang kayak gitu kan? Oh iya, misalnya ada juga nih kalian mau beli anjing terus dikirim lihat pet travel tapi lihat kapal. Saya saranin dampingin. Soalnya kebanyakan yang penjualnya juga kan banyak yang nolak kan, oh nggak bisa, kejauhan lah, ini oh takut. Contoh kita ngobrol waktu di Bandung, Iya. dia bilang oh nggak mau kalau luar pulau, ntar kirain anjingnya sakit di jalan, saya jual anjing jelek. Ada. Iya. Beben waktu itu ngomong. Iya benar. Cuma ya gitu.
Beli ngotot biasanya. biasanya yang beli ngotot akhirnya dicarikan lah pet travel. Nah, adalah pet travel, misalnya bersedia pet travel untuk ngangkut lewat laut. Cuma tetap aja sangat berisiko, guys. Dia benar-benar berisiko. Kalau angkut hewan, anjing paling sedap diangkut. Pokoknya anjing itu namanya anjing paling sedap lah menurut Flock and Declan. Kalian angkut terus kalian nggak dampingin, sangat berisiko. Lebih dari 24 jam apalagi ya. Iya, apalagi kita aja 6 hari guys ke sana ke Ambon, ke Maluku. Tapi masih aman aja. Karena apa? Kita dampingin dan kita berdasarkan cinta tanpa syarat. Flocky, Pablito tetap aman di atas kapal. Oke, karena ada Michael yang jaga ya nggak? Cocok. Lu tukang tidur juga mu. 24 jam. Masuk. Makanya dia sampai ditual dengan selamat. Pokoknya biar hari ini nggak terjadi lagi, kalian harus dampingi anjing kalian di atas kapal. Kalau kalian mau melakukan pengiriman keluar kota ya, kalian dampingin. Kalau kalian nggak dampingin itu sangat berisiko pokoknya. Kalau kalian mempercayakan orang kapal ya, mungkin orang kapalnya sibuk atau tiba-tiba ada problem di kapal kan, ABK-nya mungkin tiba-tiba ngurusin sesuatu yang lebih penting daripada ngurusin anjing ini, bisa aja. Ya, betul. Akhirnya nggak terurus, akhirnya anjingnya mati. Kita kan nggak tahu, tapi kalau ada kita, ownernya sendiri, pasti kita jagain. Iya nggak? Jadi itu aja, sangat disesalkan hal ini bisa terjadi. Jadi untuk kedepannya bagi yang mau beli anjing, yang mau bawa anjingnya keluar kota, apapun itu, pokoknya kalau bisa dampingin anjing kalian di atas kapal ya, jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tapi ini dia tidur mulu nih, aduh, sayang aku. Oke. Ya, paling itu aja sih guys. Kalau kalian mau nanya-nanya, nanti kita jawab lagi lewat DM Instagram Flock. Jangan lupa follow Flock ini, Instagram Flock and Declan. Paling itu aja pesan dari kita. Ingat sekali lagi, cintai anjing kalian berdasarkan cinta tanpa syarat. Dan selalu tegas sama anjing kalian supaya bisa menjadi anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe Flock and Declan. Anjing paling sedap, cinta tanpa syarat. Good morning, life. Good morning, sun. How are you? Skies above, jeeps